Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Apa sih pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat 4 notasi, simbol atau notasi pertidaksamaan. Kita lihat pada tabel, notasi yang pertama yaitu kurang dari, notasi yang kedua yaitu lebih dari, notasi yang ketiga yaitu kurang dari atau sama dengan, atau biasa disebut tidak lebih dari atau paling banyak, dan notasi yang keempat lebih dari atau sama dengan, atau biasa disebut tidak kurang dari atau paling sedikit. Seperti apa garis bilangan dari kurang dari? Garis bilangan dari kurang dari yaitu arah panah mengarah ke kiri dan di ujung panah memiliki bulatan yang tidak penuh atau kosong. Dan garis bilangan yang lebih dari yaitu arah panah mengarah ke kanan dan di ujung terdapat suatu bulatan yang tidak penuh pula. Nah, untuk garis bilangan yang kurang dari atau sama dengan, arah panah mengarah ke kiri dan bulatan penuh. Dan garis bilangan yang lebih dari atau sama dengan, arah panah mengarah ke kanan dan bulatan penuh. Kita masuk ke contoh soal. Suatu bilangan X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 2, pertidaksamaannya menjadi X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 2. Manakah yang termasuk ke dalam pertidaksamaan? Yang pertama, X ditambah 2 sama dengan 3. Nah, contoh pertama memiliki satu variabel namun tidak memiliki notasi ketidaksamaan, jadi bukan pertidaksamaan. Yang kedua, Y dikurang 2 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, contoh kedua memiliki satu variabel dan memiliki notasi ketidaksamaan. Ini termasuk pertidaksamaan. Contoh yang ketiga, X ditambah Y sama dengan 3. Nah, contoh ini memiliki dua variabel namun tidak memiliki notasi ketidaksamaan, jadi bukan pertidaksamaan. Lalu, menggambarkan garis suatu bilangan. Contoh yang pertama, X kurang dari 3. Garis bilangannya menuju ke arah kiri dan bulatannya kosong terletak di angka 3. Contoh yang kedua, X lebih dari 3. Jadi garis bilangannya menuju ke arah kanan, tanda panahnya, dan memiliki bulatan kosong dan terletak di angka 3. X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, garis bilangannya tanda panah mengarah ke kiri dan bulatannya menjadi penuh dan terletak di angka 3. X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, garis bilangannya arah panah mengarah ke kanan dan bulatannya penuh. Sifat ketidaksamaan: menambahkan dan mengurangkan. Tanda ketidaksamaan tidak berubah. Perhatikan contoh. Min 2 kurang dari 5. Kedua sisi kita tambahkan dengan 1. Jadi min 2 ditambah 1 kurang dari 5 ditambah 1. Jadi 1 kurang dari 6. Perhatikan contoh berikutnya. Min 4 kurang dari 6. Jadi kedua sisi kita kurangkan dengan 2. Jadi min 4 dikurang 2 kurang dari 6 dikurang 2. Jadi hasilnya min 6 kurang dari 4. Sifat ini juga berlaku untuk kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan. Sifat yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif. Tanda ketidaksamaan tidak berubah. Perhatikan contoh.
min 2 kurang dari 5. Kedua sisi kita kalikan dengan 1. 1 ini bernilai positif. Jadi min 2 dikali 1 kurang dari 5 dikali 1. Min 2 kurang dari 5. Untuk yang pembagian, perhatikan contoh. Min 2 kurang dari 5. Nah, kedua sisi kita bagi dengan 2 dan 2 ini bernilai positif. Jadi hasilnya min 1 kurang dari 5/2. Untuk sifat yang ketiga, mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif. Tanda ketidaksamaan berubah. Perhatikan contoh yang pertama. Min 2 kurang dari 5. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan min 2. Jadi min 2 dikali min 2. Nah, tandanya berubah karena kita mengalihkannya dengan bilangan negatif, yaitu bilangan negatif 2. Jadi min 2 dikali min 2 lebih besar dari 5 dikali min 2. Jadi hasilnya 4 lebih besar dari min 10. Nah, contoh yang kedua, 4 lebih besar dari 2. Nah, kedua sisi kita bagi dengan bilangan negatif, yaitu min 2. Jadi hasilnya min 2 kurang dari min 1. Nah, sifat ini juga berlaku untuk lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan. Nah, contoh selanjutnya, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 dikali X plus 2 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, penyelesaiannya kita tulis lagi soalnya 2 dikali X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, kita kalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi 2 dikali 2X jadinya 2X ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi kurang dari atau sama dengan 6. Jadi 2X ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, kedua sisinya kita kurangkan dengan min 4. Jadi 2X ditambah 4 min 4 kurang dari atau sama dengan 6 dikurang 4. Jadi tinggal 2X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, jadi X kurang dari atau sama dengan 2 dibagi 2. Jadi kedua sisinya sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi X kurang dari atau sama dengan 1. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 3X ditambah 9 lebih dari atau sama dengan 6. Penyelesaiannya 3X ditambah 9 lebih dari atau sama dengan 6. Nah, kedua ruas kita kurangkan dengan 9. Jadi 3X plus 9 dikurang 9 lebih dari atau sama dengan 6 dikurang 9. Jadi hasilnya 3X lebih dari atau sama dengan min 3. Nah, kedua sisi atau kedua ruas kita bagikan dengan 3. Jadi hasilnya X lebih dari atau sama dengan min 1. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Umur Adi dan Elsa masing-masing 2X plus 6 dan X plus 8. Jika umur Adi lebih dari umur Elsa, maka berapakah nilai X? Penyelesaiannya, nah, 2X plus 6 lebih dari X plus 8. Nah, kita memakai notasi lebih dari. Jadi, kedua ruas kita kurangkan dengan 6. Jadi, 2X plus 6 dikurang 6 lebih dari X ditambah 8 dikurang 6. Nah, kita operasikan menjadi hasilnya 2X lebih dari X plus 2. Jadi, kita operasikan lagi, kita kurangkan kedua sisi dengan X. Jadi 2X min X, X min X plus 2. Jadi hasilnya X lebih dari 2. Terima kasih dan semangat belajar.